Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Retnowati Santoso, mengajar di SDN 2 Cikancra, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Izinkanlah saya memaparkan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-6. Saya dibersamai oleh fasilitator yang hebat, Ibu Neng Mardiana, dan pengajar praktik yang luar biasa, Bapak Sandi Aging Agustina. Berikut ini merupakan rancangan untuk tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Siswa membawa keyakinan masing-masing ketika memasuki ranah sekolah. Tingkat kesadaran dalam kedisiplinan masih kurang. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Guru dituntut untuk membuat suatu rancangan sebagai strategi efektif dalam upaya melaksanakan perannya dan juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan, yaitu siswa memiliki motivasi internal sehingga memiliki kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan pelajar Pancasila, yang tentunya akan berdampak pada tingkat disiplin sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Yang ketiga, tolak ukurnya. Secara kolaboratif, siswa dan guru membuat keyakinan kelas. Secara berkala disesuaikan dengan kondisi dan situasi untuk memaksimalkan fungsi hal tersebut dalam melahirkan disiplin intrinsik dari dalam diri peserta didik. Yang keempat, lini masa. 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya menerapkan budaya positif seperti menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, membuat keyakinan kelas di kelas saya sebagai contoh kepada rekan sejawat. 3. Mengumpulkan rekan sejawat guru dan komunitas praktisi untuk mensosialisasikan materi budaya positif. 4. Memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang kelima, dukungan yang dibutuhkan. Dukungan peran serta seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, komunitas praktisi, dan dinas terkait sangat menentukan kolaborasi baik dalam mengupayakan budaya positif di sekolah, serta sekolah yang asri, sarana dan prasarana yang memadai. Tujuannya membuat keyakinan kelas. Nah, tujuannya adalah supaya kalian timbul rasa disiplin dari apa yang kalian harapkan, ya. Nah, disiplin di sini supaya timbul dari keyakinan kalian dari dalam diri. Nah, baiklah. Jika sudah timbul keyakinan dalam diri kalian, nanti kalian akan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kalian. Nah, di sini Ibu akan membagikan sticky note ini. Kalian tulis keyakinan kalian, apa yang kalian harapkan saat pembelajaran di kelas, ya. Dapat dimengerti? Bisa dimengerti? Nah, contohnya seperti ini. Tidak mengobrol di dalam kelas atau tidak lari di dalam kelas. Kebajikannya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, begitu. Bisa dimengerti?
di dalam kelas supaya aman dan nyaman. Menghargai diri dan orang lain. Bekerja sama atau gotong royong dan menghargai sesama teman. Menghargai waktu. Tidak malu saat pembelajaran, menghormati diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Tidak berbicara kasar. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi, keyakinan kelas kita diantaranya adalah menghargai waktu, kemudian bekerja sama atau gotong royong dan menghargai sesama teman, menghargai diri dan orang lain, bersikap tertib di dalam kelas supaya aman dan nyaman, tidak mengobrol saat pembelajaran, itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Siap melaksanakannya? Ya. Siap untuk dipatuhi? Ya. Ya, terima kasih. Saya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari kelas 5 SDN 2 Cikancra. Refleksi dari keyakinan kelas yang telah kami buat adalah kelas menjadi tentram, aman, dan saling menghormati antar sesama teman. Karena kami telah melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu
panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumil kiamat nanti. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru Ranting Kubangsari yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, aksi nyata pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Retnowati. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2, penyampaian materi. 3, tanya jawab. 4, doa. Dan 5, tutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan Ibu Epi tentang budaya positif. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di forum ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cikancra, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Batuwulu, juga Bapak dan Ibu guru hebat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebenarnya aksi nyata ini merupakan tugas akhir dari modul 1, yaitu tentang budaya positif. Izinkanlah saya memulai diseminasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epi Retnowati Santoso. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN 2 Cikancra, Kabupaten Tasikmalaya. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Sandi Ageng Gustiana SPD MTD. Aksi nyata modul 1.4 ini untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Baiklah, konsep utama budaya positif ini yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang 5 posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Sebelumnya kita sedang melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sering mendengar tentang apa itu disiplin. Disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, apa itu nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Jan Gossen, mengungkapkan bahwa dengan mengalihkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu, nilai kebijakan yang seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa? Nilai kebijakan yang harus dimiliki siswa yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertindak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini yang merupakan motivasi eksternal atau yang dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Masih merupakan motivasi eksternal, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan suatu imbalan. Selanjutnya, yang ketiga merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya, yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi, yang memotivasi perilaku seseorang itu ada 3 macam, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal dari dalam, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi dia katakan hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa? Karena hukuman itu akan menyakitkan. Di lain waktu hukuman itu akan terasa kepada murid itu, merasa sakit, ya, sakit hatinya ataupun sakit fisiknya. Kemudian hukuman juga membuat tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut kepada yang memberi hukuman. Selanjutnya hukuman juga bersifat memaksa serta membuat diri murid menjadi rendah diri karena malu oleh teman-temannya dihukum. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya ada kesepakatan. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsep disiplin konsekuensi ini merupakan disiplin dengan identitas sukses. Mengapa? Karena konsekuensi ini merupakan penguatan, namun dalam jangka yang pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Misalnya seorang anak yang mematahkan pensil temannya, jadi dia merespon misalnya dengan menggantikannya. Selanjutnya murid itu akan menghormati peraturan karena sebelumnya dibuat bersama-sama. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sebenarnya penghargaan juga merupakan hukuman. Ya, jadi bukan hukuman saja, penghargaan juga termasuk kepada hukuman. Menurut Al-Fiqh, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan atau reward ini juga termasuk ke dalam disiplin dengan identitas gagal. Mengapa? Karena penghargaan itu atau reward itu tidak efektif. Jadi si anak itu melakukan sesuatu atau disiplin itu karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi jika penghargaan yang tidak diberikan, maka si anak itu mungkin saja kesadarannya akan hilang. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Diberikan penghargaan, mungkin teman-teman yang lainnya itu akan merasa iri dengan yang diberikan penghargaan karena tidak semua anak itu sama. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ketika penghargaannya tidak diberikan, maka kreativitasnya itu sudahlah, yang penting asal gitu. Selanjutnya mendukung dengan sistem ranking. Sekarang mulai kurikulum 13 itu ranking itu sudah mulai dihilangkan karena kasihan itu anak yang tidak masuk ranking atau pada posisi yang rendah itu merasa rendah diri, putus asa. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Mengapa? Karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, kemudian fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol dari apa yang harus dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian studi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebijakan menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini saya sudah mencari perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin dari kalimatnya juga sudah terlihat. Dalam peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan, nah ini merupakan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain serta berkomitmen waktu. Kita dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu mengenai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Submateri yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya manusia itu mengejar 5 kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau fisiologis, yang termasuk di dalamnya adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita kadang menemui anak yang mencari perhatian. Nah itu anak itu sedang mencari kebutuhan dasar untuk diberi kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, yaitu tidak ingin terkekang atau bebas merdeka. Yang keempat,
kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol ini yaitu pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya agar anak melakukan restitusi? Jawabannya yaitu dengan menerapkan langkah-langkah 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya kita berkata kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi identitasnya itu distabilkan. Selanjutnya ke atas yaitu validasilah tindakannya yang salah. Misalnya kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ditanyakan pula, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan. Dan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam segitiga restitusi ini saya membuat skenario dalam sebuah video, bisa kita saksikan bersama-sama. Bluetooth connected.
Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Demikian video restitusi yang saya buat. Mungkin dari kasus yang pertama tadi dari kasus yang pertama itu, ketika sedang mengajar, saya melihat ada siswa sedang memainkan dan meniup peluit. Dalam kesepakatan belajar, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas, sehingga bermain-main saat pembelajaran merupakan kegiatan yang dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini tadi saya bertanya, Irsan, tadi ibu lihat kamu sedang bermain peluit saat jam pelajaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian murid menjawab, saya bosan saat pembelajaran. Jadi untuk mengusir kebosanan, saya memainkan peluit. Kemudian ditanya lagi, apa ada yang lainnya? Murid menjawab, sebenarnya tidak bermaksud bermain bu, tapi diberikan oleh mainan oleh Galih temannya. Kemudian sambil identitas, apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Nah, murid pasti akan menjawab ya. Nah, selanjutnya di sini ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita mencari penyelesaian bersama, berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Itu tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasilah tindakan yang salah. Ibu bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukannya. Jadi anak itu membutuhkan ingin butuh kesenangan. Karena kamu merasa tidak bisa lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Karena teman-temanmu sedang belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara dari peluitmu. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini kita berbicara tentang keyakinan kelas, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Nah, murid itu menjawab harus saling menghormati. Nah, keyakinan kelas kita adalah saling menghormati. Jadi ketika bermain peluit, apakah ketika kamu bermain peluit tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Nah, anak menjawab tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Nah, sekarang baru anak harus memindahkan keyakinan kelas. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Anak bisa menjawab apa upaya yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Anak meminta maaf juga kepada guru dan teman-teman sekelasnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian permohonan maaf diterima, kemudian anak itu dikembalikan lagi ke kelompoknya. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab dengan kesalahan yang dibuatnya. Kemudian anak juga merasa nyaman dan aman sehingga menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, jadi kesimpulannya
Dengan pendekatan segitiga restitusi, guru diharapkan memposisikan diri sebagai manajer untuk menangani kasus murid menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi selanjutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan dari pembahasan yang tadi. Dari 5 posisi kontrol guru yang telah dijelaskan tadi, diantaranya kan ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manakah yang sebaiknya diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ya, silakan. Saya persilahkan Bu Evi untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Ayu tadi itu menanyakan 5 posisi kontrol. Nah, mana yang sebaiknya diterapkan? Kalau menurut saya, posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah itu merupakan identitas yang gagal dan sebaiknya itu tidak digunakan karena bisa melukai perasaan maupun fisik siswa. Jadi yang sebaiknya diterapkan adalah posisi sebagai teman dan pemantau, dan yang lebih baiknya itu kita sebagai manajer, di mana pencapaian posisi manajer ini murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang diperbuatnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan budaya yang positif, aman, nyaman. Begitu mungkin. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya mau menanyakan. Tadi dijelaskan bahwa penghargaan itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana kau menghargai siswa dengan ucapan bagus, kamu hebat, atau luar biasa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ade yang telah bertanya. Mungkin yang saya tangkap itu tadi konsep identitas gagal pada penghargaan, yaitu jika guru mengatakan bagus atau kamu luar biasa. Nah, itu apakah itu termasuk konsep disiplin gagal. Nah, sebenarnya penghargaan yang saya maksudkan tadi itu berupa reward. Misalkan anak itu diberi penghargaan berupa hadiah. Nah, itu mungkin kalau untuk ucapan itu secara lisan atau verbal itu bisa meningkatkan motivasi anak. Kemudian murid akan merasa dihargai dan bersemangat. Yaitu mungkin tidak apa-apa dilakukan kalau seperti itu, Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya sih. Bapak, Dek.
menanggapi pertanyaan dari Ibu Uju. Mungkin tentang keyakinan itu berdasarkan yang saya pelajari di modul 1.3, modul ini tidak tidak menutup kemungkinan bahwa keyakinan kelas itu bisa dirubah suatu waktu. Jadi melihat kondisi yang terjadi. Mungkin di sini terjadi suatu kondisi di mana sudah tidak sesuai lagi. Jadi bisa diperbaharui. Dan kita bisa membuat kesepakatan baru buat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini perlu diperbaiki sesuai dengan situasi saat itu. Mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Acara selanjutnya yaitu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Acara kelima yaitu tutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.